Kumpulan kisah hewan dalam Al-Quran. Dukung Muslim Cilik dengan menekan tombol subscribe, jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat penonton kumpulan kisah hewan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah tentang beberapa hewan yang penuh hikmah. Hewan-hewan ini menjadi tanda kebesaran Allah dan memberi pelajaran berharga bagi manusia. Mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Kisah Gajah dan Pasukan Abraha. Dahulu, ada seorang raja sombong bernama Abraha. Ia ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah karena iri melihat banyak orang datang ke sana untuk beribadah. Abraha berkata kepada tentaranya, "Kita akan hancurkan Ka'bah agar orang-orang berhenti datang ke sana." Ia membawa pasukan besar dan gajah-gajah kuat untuk memimpin barisan. Salah satu gajah bernama Mahmud yang sangat besar dan kuat. Ketika sampai dekat Mekah, Abraha berteriak, "Majulah wahai pasukanku, hancurkan Ka'bah." Namun, Mahmud tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepala. Ia tidak mau berjalan ke arah Ka'bah. Gajah itu tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah yang suci. Abraha marah besar dan memukul Mahmud agar berjalan, tapi gajah itu tetap diam. Lalu langit tiba-tiba gelap dan terdengar suara kepakan sayap. Burung-burung kecil bernama ababil datang dari langit membawa batu-batu panas di paruh dan cakarnya. Burung-burung itu menjatuhkan batu ke arah pasukan Abraha hingga semuanya kalah. Ka'bah pun selamat karena pertolongan Allah. Kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang bijaksana. Allah memberinya kemampuan berbicara dengan hewan dan memahami bahasa mereka. Suatu hari, beliau melihat pasukannya, tetapi burung Hudhud tidak hadir. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa Hudhud tidak ada? Apakah dia pergi tanpa izin?" Tak lama kemudian, Hudhud datang sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku baru kembali dari negeri Saba. Di sana ada seorang ratu bernama Balkis yang menyembah matahari." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara burung kecil itu dan berkata, "Kabar yang kamu bawa sangat penting wahai Hudhud. Sekarang bawalah surat dariku kepada Ratu Balkis." Hudhud pun terbang jauh membawa surat itu. Ketika Ratu Balkis membaca surat Nabi Sulaiman, ia akhirnya beriman kepada Allah. Burung kecil Hudhud menjadi utusan penting dalam menyebarkan kebenaran. Kisah sapi Bani Israel. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi tertentu. Namun mereka tidak langsung mentaati perintah itu. Mereka malah banyak bertanya, "Wahai Musa, warna sapinya seperti apa? Umurnya berapa? Apa tandanya?" Nabi Musa menjawab sesuai wahyu dari Allah hingga mereka menemukan sapi berwarna kuning cerah yang tidak bercacat. Setelah mereka menyembelih sapi itu, Allah menunjukkan mujizat besar. Seorang yang sudah meninggal dihidupkan kembali untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus taat kepada Allah dan tidak banyak membantah. Kisah semut dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Saat mereka melewati lembah, seekor semut kecil berseru, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara semut kecil itu dan berkata, "Subhanallah, betapa bijaknya semut kecil ini." Beliau pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu." Semut kecil itu mengajarkan kepada kita arti kepedulian dan tanggung jawab, meski tubuhnya kecil, hatinya besar. Kisah tongkat Nabi Musa yang menjadi ular. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, salah satunya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya di depan Fir'aun, tongkat itu berubah menjadi ular yang melata cepat. Fir'aun kaget dan memanggil semua penyihirnya. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka hingga tampak seperti ular. Namun, tongkat Nabi Musa menelan semua ular palsu itu. Para penyihir pun sadar bahwa itu bukan sihir, tetapi mukjizat dari Allah.
Mereka pun beriman kepada Allah meski Fir'aun sangat marah. Dari kisah hewan-hewan dalam Al-Quran, kita belajar bahwa semua makhluk Allah mengajarkan kebaikan. Dari gajah, kita belajar ketaatan dan keberanian menjaga kebenaran. Dari burung hudhud, kita belajar menyampaikan kebenaran dengan bijak. Dari sapi, kita belajar taat kepada Allah tanpa ragu. Dari semut, kita belajar kepedulian dan kebersamaan. Dari ular Nabi Musa, kita belajar bahwa kekuatan sejati datang dari iman. Semoga kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, penyayang, dan selalu bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang luar biasa. Terima kasih ya adik-adik sudah menonton Muslim Cilik.